Kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Koresponden lingkungan Silvano Hajid mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi dengan laut Indonesia selama setahun terakhir. Sampah plastik mengapung di pantai Tanjung Karang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Ikan seperti melihatnya sebagai makanan. Dahulu pantai ini bagai surga. Atau bangau yang kelaparan mencari makan di antara sampah yang tersangkut di bibir sungai menuju Laut Jakarta. Sampah-sampah ini terbawa aliran sungai mulai dari hulu. Padang Lamun, habitat ikan untuk regenerasi. Di sebagian perairan dangkal Kepulauan Seribu sudah dijajah sampah. Meskipun bagian lain masih dalam status baik. Bahkan, sampah sudah mengendap di kedalaman 10 meter. Apakah sampah-sampah ini pantas hidup berdampingan dengan terumbu karang yang sedang sekarat? Setiap hari, media internet memberitakan bahwa sampah plastik mencemari lingkungan. Bagaimana kalau kita membuat inovasi tas dari non-plastik? Ya, memang setiap hari banyak media yang memberitakan bahwa sampah plastik mengganggu ekosistem lingkungan karena sampah plastik tidak mudah terurai. Saya rasa ide membuat tas dari bahan non-plastik merupakan ide yang bagus. Lalu produk tas seperti apa yang ingin kita produksi? Saya memiliki 3 model pilihan untuk tasnya, seperti body bag, paper bag, dan tote bag. Saya rasa tote bag ide yang bagus karena ramah lingkungan dan model yang kekinian, serta bahan produksi yang mudah didapatkan. Baiklah, sebelum usaha kita berjalan, kita harus mencari tenaga kerja untuk di perusahaan kita. Pertama-tama kita harus mencari tenaga kerja di bidang produksi, pemasaran online, pemasaran lapangan, dan juga keuangan. Saya memiliki rekomendasi orang-orang yang mampu di bidang tersebut. Kalau begitu, kita segerakan perekrutannya. Para pendaftar kerja, silahkan duduk. Untuk CV kalian berdua sudah saya terima, tapi belum saya lihat. Saya akan menginterview Anda dulu. Nama Anda siapa? Nama saya Muhammad Reza Anwar, Asal? Jakarta Selatan. Pendidikan? Saya masih D3, kuliah di Universitas Indonesia, jurusan Informatika. Apakah sebelumnya pernah bekerja atau dari luar pekerjaan sebelumnya? Belum ada, ini baru pertama kali saya mendaftar. Oke, cocok dengan CV yang dikirim. Untuk Anda namanya siapa? Nasita Ramausna, Pak. Asal Jakarta Selatan. pendidikan terakhir? Saya baru melanjutin D3. Apakah sebelumnya pernah bekerja di perusahaan sebelumnya? Saya pernah bekerja di suatu perusahaan di bidang produksi. Oke, cocok dengan CV yang ada. Kalian sudah tahu kan akan bekerja di bidang apa? Saya sendiri sudah tahu. Saya juga sudah tahu. Di bidang apa? Saya di bidang pemasaran online. Saya di bidang produksi. Setelah saya lihat CV kalian dan hasil interview kalian saya terima di perusahaan ini. Dan untuk bekerjanya, saya hubungkan kalian melalui kontak person yang sudah kalian berikan di CV. Apakah ada pertanyaan? Untuk di pemasaran online, itu bekerja sebagai apa ya, Pak? Ya, untuk kerjanya nanti bisa membuat website atau membuat brosur online. Paham? Paham, Pak. Apakah ada pertanyaan lain? Tidak. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih kalian sudah mengikuti rekrutan ini. Semoga kalian sukses dan betah di perusahaan ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih dan selamat bekerja. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih dan selamat bekerja.
sebelum melakukan kegiatan pengerjaan, bagaimana untuk kita membagi pengerjaan di bidang masing-masing? Bagaimana kalau saya yang menunjuk saja pembagian tugasnya? Setuju tidak? Tenang saja, saya memberi tugas sesuai analisis data tentang apa yang masing-masing kalian kuasai. Baiklah, saya setuju. Baiklah, saya akan memberi pembagian tugas masing-masing. Produksi, Nasita. Keuangan, Hilmi. Controlling, Rizky kemana? Dia sedang ada izin, Pak. Oh, udah. Pemasaran berarti Jihan. Dan pemasaran online IT Ariza. Reza juga ada izin dengan keluarganya. Baik sekali. Udah, terus apa sini ada yang keberatan dengan mengenai tugasnya? Saya tidak keberatan. Saat perusahaan ini berjalan, lalu bagaimana untuk modal produksi? Untuk modal biaya produksi kita membutuhkan dana sebesar 15 juta rupiah, dan itu kita bisa meminjamnya ke bank. Setelah itu kita membeli bahan baku dan menjual sesuai keseluruhan untuk mencapai target. Dan untuk pembagian biaya masing-masing akan diatur oleh keuangan. Dan kita bisa menjual dan mempromosikan di daerah pasar dan taman untuk membiasakan memakai tote bag. Iya boleh, tapi sebelum kita bikin event untuk mengurangi sampah plastik dan untuk promosian itu, maka apa kita harus promosikan di sosial media? Iya, nanti kita promosikan pakai sosmed dan minta sama bidang IT. Baiklah, untuk pertemuan hari ini kita rasa cukupkan karena masing-masing tugas sudah diketahui dan tanggung jawabnya masing-masing. Jika ada kendala atau pertanyaan, bisa hubungi saya dan pembimbing saya. Oke, pertemuan hari ini saya akhiri. Terima kasih. Sebaiknya medium produksi langsung menyiapkan hal yang berhubungan dengan produksi. Baiklah, sebagai awalan produksi, saya akan langsung memesan bahan baku tote bag sebanyak 50 piece. Berapa banyak dana yang dibutuhkan untuk melakukan pembelian bahan baku tersebut? Diperkirakan kita membutuhkan dana sebesar 3 juta untuk 60.000 per piece. Untuk harga 60.000 per piece, sepertinya harga terlalu mahal untuk bahan baku. Bagaimana kalau kita cari bahan baku yang harga terlalu terjangkau? Untuk harga barang yang di bawah 60.000 ada, tetapi bahan kualitas yang dipakai kurang bagus. Tetapi jika harga barang 60.000 itu terlalu mahal untuk target pemasaran kita, karena target pemasaran kita adalah remaja dan anak muda. Baiklah, akan saya cari bahan baku dengan harga di bawah 60 dengan kualitas yang tidak jauh. Untuk bahan produksi, berapa banyak dana yang dibutuhkan? Untuk bahan produksi diperlukan kita memerlukan 2 juta. Pembelian bahan kostum tote bag seperti pewarna bahan, perekat, dan resleting. Untuk biaya total produksi berarti menjadi 5 juta rupiah. Akan segera saya berikan dananya untuk membeli bahan produksi tersebut. Untuk pemesanan bahan produksi dan bahan baku sudah selesai. Untuk desain tote bag, apakah sudah setuju atau perlu direvisi lagi? Jika sudah setuju, kita akan melanjutkan selanjutnya untuk membuat tote bag ini contohnya. Saya rasa untuk desain sudah bagus dan tidak perlu lagi direvisi.
dan langsung bisa ke tahap produksi. Kira-kira berapa lama estimasi pengerjaan produknya? Kurang lebih pengerjaan produksinya sekitar 14 hari atau 2 minggu. Baik, kalau begitu bisa langsung dikerjakan. Baik, terima kasih. Untuk ketersediaan bahan baku tidak bisa dipersingkat ya Pak menjadi 2 minggu pengerjaan. Oh bisa, ya udah terima kasih ya Pak. Siang. Untuk pemesanan bahan produksi dan bahan baku sudah selesai. Untuk desain tote bag, apakah sudah setuju atau perlu direvisi lagi? Jika sudah setuju, kita akan melanjutkan selanjutnya untuk membuat tote bag ini contohnya. Saya rasa untuk desain sudah bagus dan tidak perlu lagi direvisi dan langsung bisa ke tahap produksi. Kira-kira berapa lama estimasi pengerjaan produknya? Kurang lebih pengerjaan produksinya sekitar 14 hari atau 2 minggu. Baik, kalau begitu bisa langsung dikerjakan. Baik, terima kasih. Untuk pengerjaan produknya sudah sampai tahap mana? Untuk proses produksi sudah selesai Pak. Boleh saya lihat barangnya? Boleh. Oke, untuk hasilnya sudah bagus, catnya sudah rapi, pemilihan warna juga sudah tepat. Mungkin bisa kita langsung pasarkan ke konsumen. Untuk pemasaran dan IT sudah sampai mana progresnya? Untuk pembuatan website dan browser sudah mungkin kita bisa langsung memasarkannya di online dan di pasar-pasar terdekat. Ini untuk website begitu ya. Untuk brosur mungkin bisa langsung disebarkan ya. Oh iya, mungkin nanti saya akan print. Segera ya agar kita bisa mencapai target penjualan. Baik Pak. Sudah berjalan 1 bulan produk kita dipasarkan, baik melalui online ataupun offline. Bagaimana target penjualan kita? Apakah sudah mengalami keuntungan? Untuk target pemasaran sudah berjalan sesuai target awal. Banyak masyarakat yang suka terhadap produk. Untuk stok produksi kita juga sudah semakin menipis dan hampir terjual. Untuk keuangan perusahaan kita bagaimana? Apakah mengalami keuntungan? Berdasarkan data 1 bulan saya yang peroleh, untuk perusahaan kita sudah meraih keuntungan sekitar 1 juta rupiah. Yang awalnya perusahaan kita mengeluarkan dana sebesar 5 juta rupiah untuk biaya produksi. Lalu dari hasil pendapatan perusahaan kita menjadi 6 juta rupiah. Oke, terima kasih atas informasinya. Saya akan sangat puas terhadap kinerja kalian semua. Kalau bisa ini menjadi awalan, pendapat kita terus tingkatkan. Terima kasih atas kinerja kalian. Semuanya saya akan memberikan kalian gaji sesuai dengan ketentuan awal. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.